Ya, jadi yang juga yang saya nggak habis pikir itu ketika saya mendengar argumentasi dari para lawyer, ya, lawyer Pak Jokowi, oh dia tidak punya kewajiban. Hei, ingat Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Pak Jokowi itu mantan presiden dan masih menjabat pejabat publik. Jadi kalau orang sudah menjadi pejabat publik itu tidak ada namanya invasion of privacy. Saya pernah menjadi pejabat di Amerika Serikat. Saya pernah menjadi sindikat 2002 sampai 2008. Ketika saya menjabat, tidak ada yang tidak bisa diskruni dari diri saya. Setiap tahun saya harus filing namanya IRS Form 700 itu diskusi saya punya aset, punya perusahaan, punya interest gitu. Jadi kalau sudah menjadi pejabat publik, nggak ada istilah itu adalah privacy dari seseorang gitu. Karena bagaimanapun juga pejabat publik itu ada milik rakyat, dia itu mendapat mendapat mandat, mendapat gaji, mendapat kehormatan, penghormatan, fasilitas semuanya dari uang rakyat gitu. Ketika sudah seenaknya ibaratnya menikmati semua itu, ketika dituntut rakyat untuk to show your original document, terus nggak mau. Akhirnya yang menjadi kekhawatiran saya itu bakal terjadi, yaitu yang malu tidak hanya UGM sebagai institusi besar di Indonesia, institusi yang sangat bergengsi sebagai universitas tertua di Indonesia, karena akhirnya ya, karena nggak mau mendengarkan nasihat saya, ya sudah, ini harus kita terima sebagai rasa malu yang harus ditanggung oleh bangsa ini ya, karena akhirnya persoalan bergulir lagi, persoalan yang sebetulnya sangat sederhana secara teknis untuk dicari kebenarannya secara final itu harus berbelit-belit, maka para pihak yang meragukan itu akhirnya mengontak ahli dari Amerika, ya, dari West Coast, yaitu James A. Green. Ini melalui diaspora Indonesia yang mukim di San Francisco itu mengontak kalau di bahasa kita ya ahli digital forensik sebagaimana Pak Dr. Resmond Sianipar. James A. Green ini disebut sebagai forensik dokumen examiner gitu. Maaf belibet. Nah ini apa yang dulu sempat saya bayangkan bahwa masalah sederhana ini akan menjadi ya dalam tanda kutip olok-olok komunitas dunia yang menyorot Indonesia karena kasus yang sangat sepele ini harus dibiarkan berlarut-larut. Jadi tidak hanya masalah biaya yang kemarin sempat saya singgung ini, kalau menurut alur berpikirnya Dr. Rimawan Pradiptyo, seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi UGM, setiap peristiwa kejahatan ini peristiwa kejahatan ya, yang kemudian kerugian yang ditimbulkan itu tercatat di negara sekian rupiah, maka sebetulnya tidak hanya itu, kerugian masyarakat itu boleh jadi tidak lebih sedikit dibanding dengan kerugian negara, karena penyelenggaraan sidang dan sebagainya itu adalah anggaran dari rakyat yang sebetulnya bisa dialokasikan untuk penggunaan lain yang lebih ya istilahnya lebih berkualitas, bukan hiruk pikuk sekitar sah tidaknya, asli tidaknya sebuah sertifikat atau ijazah yang pernah diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Ya ini sekali lagi saya menyayangkan UGM sebagai institusi besar di Indonesia
dan belum terlambat kalau misalnya UGM mengambil inisiatif berdasarkan kejujuran akademis, apapun hasilnya, itu saya kira akan mengembalikan wibawa UGM sebagai universitas yang bergengsi di Indonesia. Jangan sampai universitas di seputaran Indonesia itu mengolok-olok kita, mosok gitu aja nggak bisa gitu ya. Apalagi ini sudah sampai ke publik San Francisco yang itu melalui diaspora Indonesia yang merasa peduli dengan apa yang terjadi di kampus besar yang bernama Universitas Gadjah Mada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ini reputasi James A. Green ini sudah menangani ratusan dokumen ya, sehingga keandalannya itu bisa dipertanggungjawabkannya. Ya kalau toh kita tidak percaya pada ahli digital forensik domestik, bolehlah kita menggunakan opini dari ya kalau kita anggap lebih ahli ya monggo saja, tapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Dr. Rismond itu sudah bisa dijadikan satu kajian bersama di kalangan kampus, apakah Dr. Rismond itu mengada-ada atau tidak. Jadi kita belum sampai pada satu kesimpulan apakah dia mengada-ada atau tidak, tetapi niat untuk mengkaji secara akademis, kemudian menjunjung asas kejujuran, maka apa yang dikhawatirkan oleh anak kandung UGM yang bernama Profesor Cornelis Ley almarhum itu tidak akan terjadi, karena UGM tidak menyembunyikan kebenaran. Salam.